Saya ingin mengutip amanat Bung Karno yang disampaikan pada Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 1965. Bung Karno beramanat, "Wahai para buruh, bergembira dan bahagialah dengan perayaan hari kemenanganmu. Tingkatkan kesadaranmu sebagai seorang buruh revolusi untuk meneruskan perjuanganmu melawan kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan tiap-tiap penindasan atau penghisapan manusia oleh manusia, dan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia dan seluruh dunia bersama-sama dengan kaum tani dan golongan-golongan rakyat lain. Kemenangan kaum buruh dalam perjuangannya adalah kemenangan revolusi kita. Demikian pula tiap kemenangan yang kita capai dalam revolusi Indonesia adalah kemenangan kaum buruh. Berhubung dengan itu, maka tepatlah bahwa pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya kaum buruh saja, dimulai tahun ini merayakan Hari Kemenangan Buruh 1 Mei sebagai Hari Raya Nasional. Itu adalah sedikit cukilan dari amanat Bung Karno pada tanggal 1 Mei 1965. Namun saya bertanya, apakah kaum buruh sudah meraih kemenangannya? Tidak. Kaum buruh menurut saya belum meraih kemenangannya. Ketika seorang buruh perempuan bernama Marsina, yang merupakan simbol perjuangan buruh yang terkorban nyawanya. Marsina seorang perempuan muda, usia 24 tahun, seorang buruh kecil dari sebuah pabrik arloji di Porong, Jawa Timur, beberapa hari setelah memperingati Hari Kemenangan 1 Mei, pada tanggal 9 Mei 1993, ditemukan mati terbunuh, tewas mengenaskan, dengan kemaluan ditembak, diperkosa. Apakah itu sudah merupakan kemenangan yang didengung-dengungkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Mei 1965, ketika seorang buruh perempuan, buruh kecil berjuang untuk teman-temannya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari, yang beliau perjuangkan juga sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Ternyata kemenangan belum diraih oleh buruh saat adanya seorang pejuang perempuan mati mengenaskan untuk memperjuangkan nasib buruh. Simbol perjuangan itu yang telah merenggut nyawanya dimulai dari Jawa Timur. Dan apakah kita akan biarkan Marsina mati dalam kesia-siaan? Semua jawaban ada pada kita sebagai kelas pekerja, sebagai serikat-serikat buruh, pada kaum buruh yang ada di seluruh Indonesia yang merindukan keadilan. Oleh karena itu, saya menghimbau, wahai rakyat Indonesia, berpolitiklah. Karena keputusan yang menyangkut hidup dan kehidupan kita sebagai rakyat adalah keputusan politik. Dan politik itu adalah something common good yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, untuk meraih negara dan sejahtera. Dan sekarang kita sedang memiliki wadah perjuangan, yaitu Partai Buruh, yang di dalamnya bergabung berbagai-bagai elemen buruh. Dan serikat buruh merupakan lembaga sosial yang secara potensial mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial. Dan serikat buruh mampu mengorganisir kekuatan kolektif serta strategi dalam suasana demokrasi sebagai kekuatan penyimbang dari kapitalisme. Dan jika ini mampu dikelola dengan baik, akan menimbulkan optimisme, dapat melahirkan kebijakan sosial yang berdampak positif. Oleh karena itu, kembali saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia, wahai para buruh, ayo pulang ke rumah dengan menjadi anggota Partai Buruh dan mensupport Partai Buruh, sehingga kepentingan kita sebagai kelas pekerja
kepentingan perempuan, insya Allah akan terkomodir dengan baik. Dan mari di bawah kepemimpinan Presiden Partai Buruh saat ini, kita satukan lidi-lidi yang berserakan dengan ikatan yang bernama Partai Buruh. Karena tuntutan kesejahteraan hanya bisa kita raih dengan perjuangan politik. Dan sekarang kita sudah memiliki rumah sendiri, tempat naungan bagi kita yang akan menjadi sumber kekuatan dalam merebut, dalam melaksanakan, dalam meraih hak-hak buruh, hak-hak kelas pekerja, memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia demi mewujudkan negara sejahtera. Partai Buruh bersama Serikat Pekerja telah memperlihatkan perjuangan, yaitu di saat adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja yang sangat menyakitkan para kelas pekerja, yang sangat menyakitkan para buruh, yaitu dengan adanya JHT yang akan dibayarkan setelah berumur 56 tahun. Sementara negara kita tidak mampu untuk menjamin rakyat Indonesia untuk tidak di-PHK. Apalagi dalam masa pandemi kemarin, banyaknya pemutusan hubungan kerja. Kebanyakan dari apa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, peraturan-peraturan yang terjadi sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat merobek, sangat-sangat melukai hati kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi para kelas pekerja. Tapi kita sama-sama melihat bagaimana Serikat Pekerja dalam wadah Partai Buruh berjuang di DPR sana, melakukan demonstrasi, berteriak, sehingga akhirnya Menteri Tenaga Kerja merevisi peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dan sampai kapan kita harus berteriak? Dan sampai kapan kita harus berdemo? Karena keputusan itu semuanya adalah keputusan politik. Dan hanya keputusan politiklah yang akan mampu mensejahterakan kita. Dan perempuan di dalam politik sudah menjadi bagian dari kekuatan bagi bangsa Indonesia ini. Karena perempuan itu adalah seorang ibu yang memiliki empati yang mungkin luar biasa, yang memiliki rasa, yang mungkin jika perempuan berada dalam dunia politik, apalagi berada di bawah naungan sebuah partai politik yang memiliki cinta untuk bangsa dan negara ini, saya yakin, insya Allah, perempuan akan semakin maju dan memiliki wawasan yang luas. Perempuan akan menjadi pejuang, yang menjadi soko buruh untuk menciptakan Indonesia sejahtera. Dan mudah-mudahan dengan adanya Partai Buruh, di mana politik itu adalah sesuatu common good yang dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, maka Partai Buruh bersama dengan elemen-elemen buruh akan mampu menciptakan peraturan perundang-undangan, undang-undang untuk kesejahteraan kelas pekerja dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita berjuang, baik perempuan Indonesia, rakyat Indonesia, kelas pekerja, mari kita bersatu merebut kekuasaan di dalam wadah Partai Buruh. Karena saya yakin dengan kepemimpinan Presiden Partai Buruh saat ini dan juga kepemimpinan para exco yang ada di provinsi dan kabupaten kota, kita akan berpolitik dengan cinta. Karena dengan politik cinta itulah, maka seluruh kepemimpinan akan mengorbankan dirinya, hatinya, jiwanya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana dulu para pahlawan kita berjuang untuk bangsa Indonesia ini karena cinta yang mereka miliki. Karena cinta yang mereka miliki, mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, sehingga berdirilah Republik Indonesia dan kita meraih kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu saya yakin, dan saya seyakin-yakinnya, insya Allah bersama kekuatan yang sudah ada, lidi-lidi berserakan itu disatukan di bawah ikatan Partai Buruh, insya Allah pemimpin Partai Buruh bisa kita merebut kekuasaan, maka pasti akan memimpin dengan cinta. Karena dengan cinta itulah kita akan bersatu melawan oligarki yang rakus, yang tidak peduli bagaimana nasib bangsa dan rakyat. Kita akan bersatu melawan para koruptor yang merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara, yang merupakan pidana yang sebenarnya sangat jahat sekali. Namun saat ini kita sama-sama bisa melihat bagaimana korupsi itu bukan sesuatu yang memalukan lagi.
Dan kita sama-sama melihat bagaimana para menteri membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menyakitkan. Dan saya sebagai perempuan Indonesia pada tanggal 21 April 2022 ini, yang juga merupakan bagian dari Partai Buruh, berharap insya Allah dengan sokongan seluruh rakyat Indonesia, Partai Buruh bisa berkuasa dan mengekspresikan dan mengimplementasikan cintanya kepada para kelas pekerja, kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa dan negara ini. Sehingga suatu saat kita sebagai rakyat Indonesia bangga sebagai bangsa Indonesia.